Tuh, sekarang saya ada di Jakarta International Stadium ya. Ini malam sebelum pelaksanaan kampanye Akbar Amin yang akan dilaksanakan besok tanggal 14 Februari 2024. Suasananya seperti ini. Kelihatan para panitia sedang menempel-nempelkan nomor-nomornya, dan kemudian juga di bawah sana petugas keamanan, dan di sana itu tim yang akan melakukan gladi resik ya. Oke, nanti saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa orang yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu banyak yang dari luar kota dan malam ini sudah bermalam di sekitar stadion ya. Nanti kita ajak Anda ke sana. Ya, ini begini suasananya, itu kelihatan ini dari teman-teman dari Betawi ya, dari Bang Jafar, dari apa, dan kelihatannya untuk persiapan untuk besok pagi. Lihat suasananya seperti ini. Jadi kita lihat luar biasa, ini menjelang tengah malam, tapi banyak orang masih berkumpul di sini. Ini suasana malam hari ini menjelang tengah malam ini di depan pintu gerbang ini sudah mulai banyak ini ibu-ibu. Dari kelihatannya udah mulai bersiap-siap menunggu pagar dibuka pada pukul 4.30 pagi kan. Memang aturannya begitu, mereka yang sudah mendapatkan tiket elektronik itu baru akan boleh masuk pukul 4.30 pagi dan hanya sampai 6.30. Setelah 6.30 itu berlaku bebas, jadi siapapun boleh masuk selama masih tersedia. Perlu diingat bahwa fasilitas atau kapasitas maksud saya tempat duduk di sana itu hanya 82 kursi, 82.000 kursi maksud saya, sementara yang di bawah itu yang di lapangan itu kapasitasnya 10.000. Jadi bayangkan, luar biasa sekali ya, ibu-ibu ini bertahan di sini tengah malam gini hanya untuk supaya bisa masuk begitu ya. Iya, oke, saya rekam ya Bu. Ibu dari mana? Bekasi ya? Bekasi, Pak. Dapat tiket online? Tiket online teman saya, Pak, untuk Jadi, 4 orang. Untuk 4 orang. Teman saya berenam. Berenam. Jadi ini sengaja nungguin sampai nanti buka pintu gitu. Iya, saya dari Jakarta. Demi perubahan, Pak. Perubahan. Iya. Ya. Saya Iya, betul. makan kerupuk, Pak, nggak apa-apa. Iya. Ini semua oke. Kita rombongan. Berangkat jam berapa dari rumah? Tadi Pak, saya jam 3 siang. Jam 3 siang. Oke. Ya. Jam 3 siang? Ya, dari jam 3 siang. Jam 3 siang, dan ini mau antri sampai jam 4.30. Ya, nggak apa-apa, demi perubahan. Demi perubahan, luar biasa. Ini tanya Bu, ini ongkos sendiri atau diongkosin? Oh, ongkos sendiri, Pak. Kita modal dari 2019, modal terus. Oh, jadi keluarin ongkos sendiri. Wah, iya, Pak. Ini apa? Tanpa bayaran. Satu tetanggaan atau satu kelompok apa namanya? Teman-teman Teman, SMA, alumni. SMA. Oh, alumni. 12. SMA. Kebon Singkong. Kebon Singkong. Hidup. Berapa orang jumlahnya? Kita berenam sekarang. Berenam. Masih pada OTW lagi, masih pada Oke, OTW. yang lain-lain? Ya. Pada ber-OTW. Halo, ya. Halo, ya. Ya, oke. Oke, Ibu itu dari mana Ibu? Dari mana Ibu? Besar. Cikarang. Wah, Abang itu dari Cikarang. Jam berapa masuknya berada di Cikarang? Dari jam 7. Jam 7 sore dan sudah dapat tiket. Belum, katanya boleh masuk, ya kita ikut aja. Oh, gitu. Kalau nggak boleh masuk gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tunggu di sini. Ya. Harus masuk. Harus masuk. Oke, kenapa Anda datang ke sini? Masih apa namanya? Sonario. Ya, kenapa Anda datang ke sini dan harus masuk? Pokoknya demi pasangan Amin. Oke, bukan demi Indonesia. Nggak ada kita, nggak ada yang dibayar, nggak semuanya. Oke. Demi perubahan. Ya, itu. Oke, mantap ya. Oke. Ya, terima kasih. Wah, ini coba lihat wajahnya, ini dari mana ini? Makassar. Makassar. Kapan tibanya? Jam 6 tadi, Pak. Berangkat dari Makassar kapan? Jam 4. Hah? Tadi jam 4. Oh, naik pesawat. Iya, Naik pesawat. Berapa rombongan? Berapa banyak? Cuma 1 orang. Sendirian Anda? Ya, kenapa Anda bela-belain ke sini dari Makassar? Demi perubahan. Demi perubahan. Oke. Sudah punya tiket? Belum, Pak. Jadi, nanti gimana rencananya? Nanti kita tunggu saja apa panitia. Kalau memang tidak diperbolehkan ya apa boleh buat. Apa boleh buat begitu ya? Gimana setelah sampai di sini? Bagaimana perasaan Anda?
Wah, luar biasa ramai Pak. Bukan, kalau ramainya suasananya, perasaan Anda setelah sampai di sini? Senang sekali. Senang sekali. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu dengan calon presiden Pak Anies Oke. Baswedan. Ya. Siapa namanya Abang? Kenapa? Namanya Abang siapa? Amrizal Amrizal dari Makassar ya. dari Makassar. Oke, terima kasih. Mantap Mentong. Mantap. Ya. Bapak dari mana? Dari Cipondo. Oh, Cipondo Tangerang ya, dekat ya. Ini suasananya dari luar tadi. Oke. Apa? Parkirnya mobil malam ini udah panjang sekali ya. Itu JIS di belakang sana. Oke. Luar biasa. Suasananya malam ini sudah seperti apa ya, malam lebaran mungkin ya suasananya. Luar biasa. Iya, saya tadi sempat memang melakukan semacam observasi gitu ya, bagaimana situasi di Jakarta International Stadium yang tempat akan diselenggarakannya kampanye Akbar berani bersatu berani bersatu untuk perubahan ya, yang akan dilakukan oleh pasangan Amin Anies Muhaimin Iskandar. Dan saya sekarang sudah kembali lagi ke hotel. Saya kebetulan ini ambil hotelnya di kawasan Kemayoran ini. Saya kalau hitung tadi memakai Google Map itu jaraknya sekitar 3,8 kilo ya. Jadi rencananya besok pagi itu setelah selesai sholat subuh sekitar, sekarang subuhnya kan di Jakarta pukul 4.30-an, jadi mungkin jam 5 kurang itu akan jalan kaki menuju Jakarta International Stadium, karena rasanya kalau menggunakan mobil mungkin sudah macet, atau kita bisa pakai mobil tapi mungkin akan kesulitan parkirnya gitu. Jadi lebih baik kita jalan kaki saja dan hitung-hitung sambil olahraga pagi begitu ya. Diperkirakan mungkin karena jalanan besok akan ramai, walaupun jaraknya hanya sekitar 3,8 kilo, mungkin waktu tempuhnya bisa antara 45 menit sampai 1 jam. Jadi bagi Anda yang sekarang ini belum berada di sekitaran Jakarta International Stadium atau masih berada di rumah, tolong diperhatikan ini jarak tempuhnya. Ini bukan jarak tempuh normal ya, karena tidak seperti biasanya, macetnya luar biasa. Jadi bahkan tadi kalau Anda lihat ya bagaimana perjuangan saudara-saudara kita itu yang tadi saya sih ketemunya hanya yang ada sekitar Jabodetabek, tapi mereka ada yang datang dari sore hari, ada yang malam hari, dan tadi saya ketemu itu sekitar sudah menjelang tengah malam ya, artinya sekitar pukul 11-an gitu kalau tidak salah. Nah itu mereka sudah antri di depan pintu gitu ya, depan pintu masuk, dan menunggu pintu masuk itu dibuka pukul 4.30. Padahal itu baru pintu ini kan baru pintu gerbang pertama ya, nanti belum pintu itu masuk ke kompleks stadion. Tadi mereka yang saya temui tadi adalah yang mereka akan baru berada di luar pagar stadion, sementara yang di dalam pagar stadion itu adalah para petugas, kemudian pokoknya mereka yang punya ID card gitu. Sementara kalau sudah bisa masuk ke komplek itu, mereka harus masuk lagi ke gedung stadionnya nah di situ yang kemudian mereka yang punya tiket elektronik yang jumlahnya 92.000 itu, mereka akan mendapat prioritas masuk mulai pukul 4.30 nanti, dan kemudian mereka mendapat keistimewaan sampai pukul 6.30 itu ya, 2 jam. Nah baru setelah itulah ini pasar bebas gitu ya. Kalau yang 92.000 itu belum tiba di situ dan masih ada kursi yang tersedia, ya mereka boleh masuk. Yang tidak punya tiket, kalau tidak ya mereka akan berada di luar. Tapi jangan khawatir, mereka akan disediakan layar lebar di luar itu. Ini memang luar biasa antusiasmenya pendukung Anies ini, Anies dan Muhaimin ya, Amin ya. Dan seperti tadi dalam wawancara saya, rata-rata mereka itu semua dengan biaya sendiri. Jadi saya menangkap satu perubahan, terutama dalam soal pola kampanyenya ya. Kalau biasanya kan untuk kegiatan-kegiatan kampanye semacam itu ada pengerahan massa, kemudian juga
disediakan logistik, transportasi, dan juga iming-iming uang saku. Nah, ini mereka rata-rata justru datang sendiri dengan uang saku masing-masing, dan ya tadi terlihat ada yang makan gorengan dan sebagainya. Ini fenomena yang menarik, saya kira ini bagi dunia juga ini satu fenomena menarik, karena bagaimanapun juga Indonesia itu adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, ya, setelah Amerika Serikat, India, dan kemudian kita, Indonesia. Nah, saya coba bayangkan kalau demokrasi kita itu kemudian dirusak oleh rezim yang ada sekarang. Kembali demokrasinya hanya prosedural, orang kemudian dimobilisasi menuju TPS, tapi siapa yang menang itu sudah ditentukan, kan itu benar-benar luar biasa sadis ya untuk bangsa ini. Jadi jangan biarkan demokrasi kita dibunuh oleh rezim yang ingin terus berkuasa, dan tunjukkan dengan tidak memilih pasangan 02. Silakan Anda memilih pasangan 01 atau 03, dan nanti kalau kemudian salah satu diantaranya masuk ke putaran kedua, bisa saling mendukung antara 01 dan 03. Atau syukur-syukur kalau kemudian yang masuk putaran kedua itu adalah 01 dan 03. Jangan Anda bilang mimpi 02 tidak masuk ke putaran kedua, karena akan ditopang oleh kekuasaan sedemikian besar, kemudian pengerahan aparat untuk menekan para kepala-kepala daerah untuk mengerahkan warganya mendukung paslon 02. Tetapi kan gelombang perubahan itu juga sangat besar. Kampus sudah bergerak, kemudian di situ kan ada para akademisi, tokoh agama juga sudah bergerak. Begitu juga generasi yang selama ini dianggap generasi yang apatis terhadap politik, yakni Gen Z terutama, dan juga kaum milenial juga sudah bergerak. Jadi saya menangkap memang aura perubahan itu terasa sekali. Ini terasa kita mulai terasa menghirup udara segar gitu. Jangan sampai udara segar itu kembali terpolusi karena ambisi Jokowi dan keluarganya serta pendukungnya para oligarki. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.